Selamat datang di Yasha Indra channel yang akan membahas banyak hal seputar software engineering dan data science. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Exception. Kali ini kita akan belajar tentang struktur data dalam Python, yaitu list, tuples, counters, dictionaries, dan sets. Ini merupakan materi yang paling penting ketika kita ingin mengolah data, karena data yang akan kita terima itu nggak selalu berbentuk list, nggak akan selalu berbentuk dictionaries, tapi kadang kita akan menerima file-file yang besar ya, berbentuk CSV atau berbentuk TXT, text dari Notepad dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita sebagai programmer bisa menerjemahkan file-file tersebut menjadi data-data yang bisa dikenali oleh bahasa pemrograman kita. Maka dari itu kita harus mengenal lebih dalam seputar list, tuples, counters, dictionary, dan sets. Oke, kita mulai dari membuat sebuah folder baru bernama ya struktur data kita ya. Mungkin di sini akan saya namai list, tuples, counters, sets, terus dictionaries. Ya, mungkin so far itu aja dulu. Nah, ini saya sudah membuat semacam slide ya. Kalau biasanya orang-orang pakai slide, tapi di sini saya pakai Notion supaya bisa gampang di copy paste. Dan saya juga kalau kalian ingin membaca banyak hal artikel tentang data science, kalian bisa datang ke blog saya yasaindra.com atau membaca panduan buku lengkap data science from scratch yang bisa kalian download lewat link yang ada di deskripsi. Bisa di-download secara gratis, dan video ini juga mengambil beberapa inspirasi dari buku tersebut. Oke, kita akan mulai dari pembahasan tentang list. Kita bikin file di sini, list. Kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman JavaScript atau PHP, list itu persis seperti array. Cuma bedanya list dalam Python itu punya beberapa fitur-fitur yang enggak dijumpai di bahasa pemrograman lain. Ya, list saat mudah membuat list semuanya itu diawali dengan kurung siku seperti ini. Oke, misalkan saya punya sekumpulan nama ya, saya bikin list dengan nama names yang di dalamnya ada Indra, ada Rudy, ada Budi, ada Yasha, ada Putri, terus ada Putra. Oke. Dan kita di dalam list itu bisa mencampurkan dengan value dengan tipe data yang berbeda-beda. Nggak harus string, nggak harus integer. Ya, bisa campur. Misal saya di sini akan bikin campuran list. Di sini mungkin saya kasih nama Indra. Di sini ada angka 21. Di sini ada boolean. Di sini ada float. Oke. Gitu. Jadi ini campur-campur. Bisa juga ya isinya tipe data sama yang sama gitu. Misalkan si list adalah semuanya integer gitu ya, bisa 1, 4, 5, 12, 9, dan 10. Ini. Kenapa ini sangat krusial? Karena ini menyangkut dengan memori aplikasi kita. Semakin bermacam-macam, memorinya akan semakin besar. Itulah kadang kenapa di bahasa pemrograman lain seperti Java, Kotlin, atau TypeScript, tipe data itu sangat krusial ya. Karena itu menyangkut ke memori file kita, sehingga ada pengaruhnya juga ke kinerja aplikasi. Cuma itu nggak jadi bahasan video kali ini. Kita akan membahas bagaimana list itu bekerja ya, dan bagaimana list itu sangat berfungsi untuk menangani segala permasalahan di dalam data science. Nah, ini kita tahu bahwa list itu sama kayak array, dan kita bisa mengumpulkan banyak tipe data di sana. Nah,
eh sesuatu yang paling menonjol ya di dalam list Python ini adalah kita bisa melakukan sebuah proses bernama slicing, di mana kita bisa eh di mana kita bisa mengambil range sebagian dari beberapa value di dalamnya. Misalkan saya mengambil names tapi hanya mau mungkin tiga tiga item atau tiga value yang ada di depannya, maka ini bisa sangat bisa dilakukan. Maaf. Oke. Pilih list. Mana ya? Oke, dan saya jalankan listnya. Oke. Seperti ini ya. Kalau pengen 3 data di depannya berarti Indra, Rudy, dan Budi gitu. Berarti ini tanda titik 2 ini menggambarkan range seberapa banyak data yang diinginkan dari kiri. Oke. Tapi kalau ingin mengambil 3 data yang ingin diambil dari kanan, tinggal menuliskan seperti ini. 3.2. Inilah kelebihan list dibandingkan tipe data struktur data yang lain ya, kayak array di dalam JavaScript atau PHP. Kita bisa slicing. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengambil sebagian isi di dalam sebuah dataset gitu. Saya pengen range sekian. Itu sangat mungkin sangat mungkin terjadi dan akan sering kita lakukan. Atau bisa juga kita ingin range tertentu. Misalkan saya hanya ingin Rudy sampai Yasha gitu ya. Bisa. Jadi hanya segininya aja. Ini sangat mungkin terjadi. Caranya adalah kita harus tahu dulu nih hitungan indeksnya berapa. Rudy itu ada di 0, 1. Oke, berarti names 1. Oke. Rudy ada di 1 dan Yasha ada di mana? Ada di indeks ke 4. Tapi nolnya nggak dihitung. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka kita akan mengambil data dari Rudy, Budi, dan Yasha. Ketika kita lihat Rudy, Budi, dan Yasha itu. Nah, kita juga bisa mengambil data slicing dengan minus gitu, dengan minus gitu. Misalkan print names minus 3. Nah, ini mengambil indeks dari arah sebaliknya. Kan kalau misalkan 3, kita kan akan mengambil Yasha. Ya Yasha juga karena kebetulan ini dari kiri ke kanan lumayan ini palindrom apa ya istilahnya gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 Yasha di sini. Oke. Dan 3 kan ada di sini. Tapi kita juga bisa mengambil dari kanan. Kalau dari kanan berarti hitungan indeks itu nggak dari 0 lagi, tapi dari 1, 1, 2, 3. Oke. Misalkan di sini saya mau minus 1, berarti saya mengambil putra. Oke. Ketika saya minta 2, berarti saya mengambil putri. Gitu ya. Ini merupakan slicing yang ada di dalam Python. Ini sangat bermanfaat ketika kita ingin semacam data cleansing, kita ingin membersihkan data set. Ini sangat berfungsi. Oke. Setelah itu ada untuk list itu saja dan kita juga bisa mereplace atau mengganti isi value di dalam sebuah list. Misalkan ada Rudy di sini, saya ingin ganti dengan nama yang lain bisa. Berarti names Rudy-nya ada di indeks keberapa? Katakan indeks ke-1. Saya ganti dengan mungkin Ali. Gitu ya. Ali. Lalu kita
ubah, belum di print, maka dia akan berubah menjadi Ali. Tapi gimana ya kalau misalkan indeksnya itu udah overlap atau tidak terjangkau 0, 1, 2, 3, 4, 5 bahkan ke 6 ya. Maka akan error karena out of range. Oke. Ini kalau misalkan pengen pengen kita padukan dengan materi exception sebelumnya mungkin bisa kayak if gimana ya? Ya mungkin gini, exception except terus kita cari ya built-in functionnya apa. Built-in function, built-in exception, out of range, Python, pesannya apa? Saya lupa. Index error, index is out itu aja, atau index is unavailable mungkin ya. Maka index is unavailable. Kita udah menggunakan exception error berdasarkan video sebelumnya. Oke, itu aja. Dan kita juga bisa menjumlah setiap isi di dalam value selama value tersebut masih bertipe data integer. Misal saya ingin menjumlah semua angka-angka ini 1, 4, 5, 12, 9, dan 10. Itu bisa menggunakan perintah sum. Ages. Nah, semuanya 41. Kita juga bisa mengukur ada berapa jumlah item yang ada di dalam sebuah list. Kita bisa menggunakan perintah length. Ini sangat berfungsi. Ada 6. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Itu saja untuk list. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu seputar dictionaries. Baik, kali ini kita akan membahas dictionaries, struktur data setelah list. Kita buat file baru, dictionaries. Jadi dictionaries kalau di bahasa pemrograman lain itu mirip seperti objek ya, dimana ada key dan value di dalam sebuah struktur data. Dictionary itu bisa menggunakan simbol tutup kurung kurawal. Jadi misalkan saya punya di sini mahasiswa, gitu ya. Ini seperti ini. Ini bisa kosong seperti ini. Lalu saya punya key bernama Indra. Terus saya punya key umur 23. Terus saya punya status atau is admin gitu ya misalkan ya. Is graduated mungkin dengan tipe data boolean seperti ini, dan mungkin GPA ya. GPA itu IPK mungkin ya 3,5. Nah, ini saya membuat sebuah key dan value dengan tipe data yang berbeda-beda. Ada string, ada integer, ada boolean, dan ada IPK. Nah, ini semua data di dalam ini tuh bisa diakses semua ya. Misal saya ingin saya ingin mengakses siapa nama mahasiswanya. Di sini bisa saya tulis name, lalu saya munculkan ini kurang koma ya di sini. Lalu kita munculkan Indra. Lalu kalau kita ingin
memunculkan umur, ages, ya harusnya egg doang ya. Egg di sini ini juga bisa. Lalu ketika kita ingin memunculkan GPA, ini juga bisa. Oke. Lalu apa yang terjadi ketika key-nya tidak ada gitu? Misalkan ternyata saya ingin mengambil key description ya. Ini kan nggak ada ya. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan error. Nah, tapi kalau misalkan kita menambahkannya terlebih dahulu ya, misalkan mahasiswa description, mungkin deskripsinya smartest kid in the room gitu ya, anjay. Gitu ya. Kita baru bisa ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan key sebenarnya gampang ya. Kita nggak harus tulis di sini, tapi kita bisa langsung saja membuat sebuah key-nya kita langsung bisa mendefinisikan key-nya dan value-nya di sini. Di luar di luar dictionary-nya. Ya, ini sangat bermanfaat ketika nanti kita menemui sebuah dataset di mana kita harus menambahkan kolom-kolom tertentu ya. Misalkan di sini ada dataset, kita ingin menentukan sebuah labeling gitu ya, mungkin status gitu ya. Terus nanti di sini akan ada semacam function yang mereturn true atau false, 0 atau 1 dan lain sebagainya. Ini sangat berfungsi sekali nanti ketika kita menghadapi sebuah dataset. Itu akan kita bahas ke depannya. Tapi kita belajar dulu ya bahasa Python yang sangat dasar. Dan kita juga bisa mengecek sebuah key atau value di dalam sebuah dictionaries. Misalkan di sini ada mahasiswa, keys, misalkan saya ingin mengecek apakah key description ya seperti barusan ada di dalam mahasiswa. Ya, ini kita akan munculkan seperti ini, kita akan print. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia akan memberikan nilai false, tapi kalau misalkan ada, dia akan memberikan nilai true. Nah, ini akan selalu return nilai boolean. Oke. Nah, kita pun juga, tetapi seumpama kita ingin membuat sebuah default nilai yang default seumpama nggak ada gitu. Misalkan saya ingin mencari key deskripsi di dalam dictionary mahasiswa. Ternyata nggak ada. Saya nggak mau itu mereturn true atau false. Saya ingin dia mengembalikan sebuah nilai. Misalkan katakan kalau nggak ada deskripsi nggak apa-apa deh, kasih saya string-string tertentu. Kalau misalkan nggak ada key nilai, kasih saya nilai sekian gitu. Itu juga bisa ya. Kita menggunakan method get. Misalkan mahasiswa get, kalau ada skor ya kasih nilai skor ya, tapi kalau nggak ada saya pengen ya udahlah kasih nilai 60 gitu. Misalkan saya kasih nilai mahasiswa ini 60. Ketika di print ya kita bisa langsung memprint kasih nilai 60 karena tidak ada key score di sini. Ini biar rapi kita masukkan ke dalam variabel aja. Tapi kalau misalkan ternyata key tersebut ada, misalkan ya udah saya tambahkan di sini skor ya. Skor, kalian bisa menuliskan seperti ini atau bikin variabel baru di bawah. Ternyata skornya ada kok 75 gitu ya. Maka dia akan mengembalikan nilai 75. Oke, 75. Ini dengan menggunakan method get ketika kita nggak mau mereturn sebuah key dan itu tidak ada dengan boolean. Nah, kita juga bisa
mencari tahu ada key apa saja di dalam sebuah dictionary. Misal saya ingin tahu nih di sebuah dictionary mahasiswa itu ada key apa aja yang bisa saya lihat. Nah, bisa ya. Misalkan saya bikin variabel baru aja namanya keys mahasiswa keys lalu print keys. Nih. Nah, dia akan mencari tahu ada key apa saja di dalam sebuah dictionary. Nah, kalau misalkan kita juga bisa melihat sebuah value di dalamnya mahasiswa value gitu ya. Nah, kita juga bisa seperti ini. Apa namanya? Dia akan mengambil semua value yang ada. Nah, kita juga bisa mengambil bahkan dua-duanya key dan value dengan bentuk kelas. Kita namanya adalah method item. Method item. Lalu ketika kita print, nah kita sudah mendapatkan keduanya, ada key dan ada value dalam bentuk array. Nah, ini adalah dictionaries. Nah, dalam konsep dictionaries kita juga mengenal sesuatu yang bernama default dict. Oke. Default dict ini adalah semacam dictionary kosong yang biasanya digunakan untuk menstoring data gitu, untuk menstoring data ketika kita memerlukan data-data tertentu, dan biasanya digunakan ketika kita ingin menjadikan sebuah return value dari sebuah function. Oke. Misal saya ingin menghitung nih sebuah kata apa saja, berapa kata yang hadirin pada sebuah paragraf, atau saya ingin menghitung ada berapa kata negatif atau positif di dalam sebuah paragraf, itu bisa ya. Oke, misalkan saya punya array seperti ini. Misalkan saya punya array seperti ini dengan isi string seperti ini. Dan saya ingin menghitung nih, kata randomly ada berapa, kata randomness ada berapa. Oke, kita buat sebuah function namanya mungkin word counts. Di sini ada dokumen atau paragraf yang akan kita hitung isinya. Nah, lalu di sini kita ingin membuat lalu kita di sini membuat sebuah dictionary kosong. Katakan ya data dictionary kosong seperti ini. Lalu kita looping, kita cek isi dokumennya. For a in document, if a in data, kalau misalkan ada kata ini di dalam ada kata ini sudah ada di dalam data di dalam sebuah dictionary kosong, maka data a sama dengan 1. Tapi kalau nggak ada, maka tambahkan kata tersebut di dalam dictionary kosong itu. Tapi kalau ada, dictionary kosong itu kan udah pasti punya nilai 1 ya, karena di awalnya nggak ada, maka tambahkan nilai satunya, berarti data A sama dengan 1. Lalu kita return datanya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ya, mungkin namanya result, word counts, lalu dokumen, lalu kita print result. Oke, dan sudah terhitung. Kata randomize ada 1, randomly ada 3, dan randomize ada 1, randomness ada 1, dan seterusnya. Ini konsep ini kita memerlukan sebuah dictionary kosong. Nah, konsep dictionary kosong seperti ini ya, default dict seperti ini, cara penulisannya yang benar itu tidak selalu seperti ini. Kadang kita harus menggunakan modules bawaan dari Python sendiri. Namanya adalah default dict. Kita harus mengimportnya dulu ya. Form, collections, import, default dict. Oke. Lalu default dict-nya, bahkan kalau dengan default dict ini bawaan dari Python, kita bisa
mendefinisikan isi value tersebut. Karena karena value di dalam dictionary ini isinya itu adalah integer semua ya, maka kita bisa menggunakan integer di sini. Dan hasilnya akan sama saja. Oke, hasilnya akan sama saja. Bahkan ini jauh lebih spesifik karena kita menggunakan integer di dalamnya. Tidak hanya integer, kita juga bisa menggunakan mungkin struktur data yang lain. Bisa mungkin list ya. Misal saya punya dict list, lalu default dict list. Maka ini akan membuat dictionary kita berisi array. Misal saya ingin memasukkan ya di indeks kedua itu dengan maka saya ingin memasukkan dict list indeks kedua dengan nilai 1. Oke. Maka ketika di print ya hasilnya akan maka indeks tersebut akan membuat sebuah key dengan 2, lalu isinya akan berupa array. Misal saya di sini ingin membuat objek atau key dengan nama mungkin names gitu ya. Lalu saya append array terbaru, katakan di sini ada Indra, di sini ada Budi, di sini ada Putri, di sini ada Jody. Oke. Lalu ketika di print ya, ini akan membuat sebuah key baru dengan nama names dengan value-nya berupa array Indra, Budi, Putri, dan Jody. Oke. Dan perlu diingat ya, yang kalian print atau value yang didapat adalah dikliknya ini ya, bukan ininya. Jadi kalau ininya yang di print, malah ini akan tidak mereturn nilai apapun gitu. Ya, ini tidak mereturn nilai apapun. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang kita proses adalah data dicklistnya ini. Oke, ini kita print, kita hapus saja dulu. Ya, seperti itu. Bahkan kita juga bisa ya menggunakan default dict ini dengan tipe dict seperti ini. Tapi ya ini sama saja ya dengan dict list dengan dictionary kosong seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba dict. Berarti di sini kita buat dict terus. Nah, mungkin kita bikin namanya name dengan nama Afifan mungkin, lalu kita print sini. Oke. Dengan name Afifan ya, sama saja seperti dictionary kosong kurung perawal konsep yang sudah kita jelaskan di awal. Lalu juga bisa menggunakan lambda atau array. Misal di sini dict lambda default dict, di sini ada lambda, lalu ada array di sini. Oke. Nah, maka ini akan memberikan semacam struktur dict baru yang jauh lebih arbitrer. Misalkan di sini saya pengen punya 1, lalu di sini 2, lalu di sini 5 gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Error. Out of friends. Oke, berarti ini 1 ya. Di
Kita hapus biar nggak ribet. Eh, maka di sini akan membuat sebuah key bernama 1 ya. Lalu dengan value-nya 5. Sebenarnya kita juga bisa ya tambah di sini gitu ya. Ini adalah defaultnya, berarti di sini bisa kita namakan dengan name sebagai value-nya. Lalu di indeks pertama kita kasih mungkin namanya Indra, lalu di indeks indeks ke-0 Indra, lalu indeks ke-1 mungkin baru nilai umur ya. Lalu di indeks kedua ya mungkin kita kasih mungkin true mungkin ya, tipe data boolean ya. Jadi bisa name Indra 23 dan true. Jadi ini default di Lambda ini seperti kita ingin membuat sebuah struktur dictionary baru dengan key dan value yang sudah kita tentukan ya. Baik, itu saja untuk pembahasan tentang dictionary. Selanjutnya kita akan membahas seputar tuples. Untuk tuples kita bisa membuat file baru namanya tuples. Aduh, ini nggak enak. Tuples. Jadi tuples itu semacam bukan array, bukan array atau list yang punya indeks di dalamnya, bukan juga dictionary atau objek yang punya key dan value, tapi tuples lebih kepada posisi bagaimana kita ingin mereturn sebuah data. Misalkan saya di sini punya nilai gitu ya, skor sama dengan 1 dan 5. Nah, ini ketika kita print ya maka akan ada nilainya 1 dan 4. Jadi ya seperti ini aja gitu. Tuples ini akan bermanfaat ketika kita ingin mengambil sebuah nilai dari sebuah function. Misalkan gini, saya ingin membuat sebuah function yang menghitung luas dan keliling. Oke, luas dan keliling persegi panjang ya. Hitung luas keliling. Ada X, ada Y. Oke. Maka saya kan luas dan keliling. Maka saya bisa menggunakan tuples di sini, di mana saya ingin menghitung luasnya dulu nih. Rumus luas itu kan luas kali panjang, berarti X sebagai luasnya atau panjangnya, X dikali Y. Nah, lalu kelilingnya adalah 2 dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 2 dikali Y. Oke. Ya, berarti saya di sini yang kasih keterangan X itu sama dengan luas, Y itu sama dengan panjang gitu ya. Maka luas keliling ini saya bungkus di dalam sebuah variabel aja. Luas keliling X-nya luasnya berapa? Maka luasnya adalah 7, lalu panjangnya sama dengan 15 misalnya. Nah, ketika kita print, nah 105 dan 44. 105 ini luasnya dan 44 itu apa? Kelilingnya. Nah, kita bisa mengambil luasnya saja atau panjangnya saja gitu dengan cara ya seperti ini, luas keliling gitu. Nanti luas ini akan mengambil tuples yang seperti yang di sini dan kelilingnya akan mengambil tuples yang seperti ini. Jadi tuples itu semacam ingin
em, mengelompokkan sebuah sekumpulan data gitu ya, yang biasa digunakan ketika ingin mereturn sebuah value lalu diambil dengan variabel yang lain. Oke. Lalu kita tulis di sini luas bisa ya 105 dan kelilingnya sama dengan 44. Itu penjelasan tentang tuples. Tuples ini tidak mempunyai indeks ya, tidak mempunyai sebuah indeks. Misal kita ingin mengakses seperti yang sudah saya bilang barusan. Misalkan ya, saya ingin mengakses 105-nya. Ini nggak bisa seperti ini gitu. Pakai indeks seperti ini, nanti akan error. Nah, cara mengaksesnya ya kita harus sesuai dengan return yang sudah kita tentukan tadi. Bahkan luas dan keliling gitu ya. Seperti ini. Nggak bisa menggunakan indeks karena tuples itu bukan list, bukan array, jadi ya tidak bisa. Struktur datanya tidak didesain seperti itu. Lalu setelah tuples, kita akan belajar apa itu sets. Kita mulai dengan membuat sebuah file baru, namanya sets. Namanya sets. Nah, sets ini jauh lebih sederhana ya. Sama seperti tuple, namun dia mempunyai operasi atau mempunyai metode-metode yang bisa digunakan di dalam list. Jadi metode-metode dalam list seperti len, seperti sum, seperti in itu bisa kita gunakan di dalam sets. Namun set sendiri itu tidak mempunyai indeks yang bisa kita akses. Misal saya punya array gitu ya. Kita pakai array yang udah-udah aja ya. Contoh ini. Names. Saya ingin mengakses apakah ada nama Lukman gitu ya di dalam names. Kita print, kita lihat hasilnya. Kok sets ternyata tidak ada. Nah, dengan sets kita juga bisa menggunakan metode yang sama, namun sets itu memiliki apa ya, semacam kecepatan di dalam menghitung ya. Karena sets itu tidak punya indeks, jadi metode-metode ini akan dengan cepat melihat apakah sebuah value itu ada di dalam sebuah aset. Biasanya yang kita lakukan adalah mengconvert sebuah list ke dalam set. Misal names, set names dengan set, lalu kita convert di sini. Lalu kita cek apakah ada Lukman di dalam names tersebut. Ya, mungkin ini nggak kelihatan ya karena datanya masih dikit, masih ada cuma ada 6 data. Tapi nanti ketika kita sudah berurusan dengan data yang sangat banyak ya, mungkin sampai ribuan atau jutaan atau ratusan gitu, ini akan sangat berbeda gitu. Karena kita kan nggak bisa ngebayangin ada indeks ke 1000 apa ke 1324 gitu. Wah, itu kan banyak banget. Jadi kita menggunakan set di mana kita mengabaikan perindeksan ini dan kita bisa mengakses data-data dengan cepat gitu. Set sudah selesai, kita selanjutnya akan membahas apa itu counters. Counters kita bisa buat file baru ya seperti biasa. Nah, kalau tadi kita belajar ya pembahasan seputar dictionary di mana kita menghitung apakah ada berapa jumlah word di dalamnya. Dengan counter semua hal itu bisa kita atasi dengan cepat. Jadi counters ini merupakan sebuah modules dalam Python di mana kita bisa menghitung ada berapa value dalam sebuah list. Misal kita pakai data yang barusan aja. Nah, ini kita bisa menghitung ada berapa kata randomize, ada berapa kata randomly, ada berapa kata randomized dan randomness di dalam list dokumen.
Pertama kita harus mengimportnya terlebih dahulu, mengimport counters terlebih dahulu. Berarti from collections import counters, counter. Lalu kita buat file baru namanya result, lalu counter, lalu dokumen. Lalu ketika kita print, nah sudah ketahuan bahwa kata randomly ada 3, randomize ada 1, randomize ada 1, dan seterusnya. Ini merupakan modul yang sangat berguna ya. Nah, untuk mengaksesnya gimana gitu? Apakah bisa ya seperti ini gitu? Misalkan kita kan kadang nggak tahu ya di dalam sebuah list ada mungkin kalau area yang list yang kita buat ini kita tahu nih ada apa ya ada apa saja gitu ya key-nya, ada apa saja item-item di dalamnya. Cuma kalau kita sudah sampai ribuan data gitu, ini kita kebingungan. Maka dari itu kita bisa mengecek ya satu persatu menggunakan for. Kita kan nggak mungkin ya kita ngecek kita kan nggak mungkin ya kayak mengecek misalkan satu persatu gitu kayak result ada nggak nih randomness ada berapa gitu ya, randomness ada berapa nilainya kita nggak tahu, kita langsung aja proses randomness seumpama munculnya cuma 5 kali buang gitu misalkan ya delete dari list dokumen. Randomly kalau munculnya cuma 1 kali tetap harus ada di dalam sebuah list ya. Kita juga bisa melihat ada data apa saja yang sering muncul di dalam sebuah list yang sudah kita counter tadi. For, word, terus count, in, terus result, most, common, 3. Lalu print, word. Ya, muncul nih. 3 di sini kita ingin tahu ada 3 kata apa yang paling banyak jumlahnya di dalam sebuah list ini. Kita juga bisa 1 ya, berarti yang paling banyak kata apa tuh kira-kira? Yaitu kata randomly. Oke. Okay. Lalu kita juga pengen tahu ada berapa sih kata randomly di situ, gitu ya. Ada 3. Mungkin itu saja pembahasan seputar struktur data Python yang akan sering kita gunakan untuk menganalisa data ke depannya. Kalau kalian suka video ini dan menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan komentar di bawah. Dan jangan lupa kedepannya kita akan belajar banyak seputar Python untuk hal-hal berkaitan dengan data science. Karena minggu depan kita akan belajar seputar control flow.